Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirtiun Firando Alfri dengan NIM 082111733036, kelas Medan Elektronika T2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait video ulangan ujian akhir semester Medan Elektronika. Oke, soal yang pertama itu membahas mengenai persamaan Maxwell. Mungkin dari pendahuluan ya. Jadi energi sama momentum gelombang elektromagnetik yang dibawa sama medan listrik E dan medan magnet B yang menjalar melalui vakum. Nah, sumber gelombangnya itu berupa muatan-muatan listrik yang berosilasi dalam atom, molekul, atau mungkin dalam suatu antena pemancar radio. Nah, untuk medan listrik E dan medan magnet B itu yang berubah dengan waktu, keberadaan E selalu disertai B, dan sebaliknya. Keterkaitan antara E dan B dituangkan dalam persamaan Maxwell yang mendasari teori medan magnetik. Oke, persamaan Maxwell itu adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik sama magnet yang hubungannya itu yang berhubungan dengan sumber-sumbernya, gitu. Dan muatan listrik dan aliran listrik menurut teori elektrodinamika klasik. Nah, keempat persamaan ini itu digunakan buat nunjukin bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi secara terpisah, keempatnya itu nanti dibagi menjadi hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, sama hukum Ampere. Nah, yang keempat persamaan itu dengan hukum Lorentz itu adalah himpunan hukum lengkap dari elektrodinamika klasik. Oke, deskripsi konseptual. Jadi, hukum Gauss, yang pertama itu hukum Gauss ya, itu menerangkan gimana sih muatan listrik bisa menciptakan sama mengubah medan listrik. Nah, medan listrik itu cenderung untuk mengadakan kampanye dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, hukum Gauss itu adalah penjelasan utama kayak kenapa muatan yang berbeda jenis itu saling tarik-menarik dan yang jenisnya sama itu tolak-menolak. Muatan-muatan itu tuh menciptakan medan listrik yang ditanggapi oleh muatan lain melalui gaya listrik. Kemudian hukum Gauss untuk magnetisme itu menyatakan nggak seperti listrik itu tidak benar partikel kutub utara atau kutub selatan. Jadi kutub-kutub utara dan kutub selatan itu selalu sepasang, gitu ya. Nggak bisa. Selanjutnya eh, hukum induksi Faraday itu deskripsikan gimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Ini tuh merupakan prinsip operasi jumlah generator listrik. Nah, gaya mekanik seperti yang ditimbulkan oleh cairan pada bendungan itu kayak mutar suatu magnet akbar, dan perubahan medan magnet ini itu menciptakan medan listrik yang mendorong aliran listrik yang itu disalurin melalui jala-jala listrik gitu. Nah, yang keempat itu hukum Ampere itu menyatakan bahwa medan magnet itu bisa ditimbulkan melalui dua cara. Itu ada yang lewat aliran listrik, itu perumusan awal hukum Ampere, dan dengan mengubah medan listrik atau tambahan Maxwell. Nah, eh, koreksi Maxwell terhadap hukum Ampere itu cukup penting. Nah, dengan demikian, hukum itu menyatakan bahwa perubahan medan listrik itu bisa nimbulin medan magnet dan sebaliknya. Dengan demikian, meskipun nggak benar muatan listrik atau aliran listrik itu masih dimungkinkan buat memiliki gelombang osilasi medan magnet dan medan listrik yang stabil dan bisa menjalar berkali-kali. Nah, keempat persamaan Maxwell ini tuh deskripsiin gelombang itu secara kuantitatif. Jadi dan semakin lanjut lagi meramalkan bahwa gelombang ini tuh mestilah memiliki lajuan tertentu. Laju yang dia itu universal gitu. Nah, laju ini tuh bisa dihitung cukup dari dua konstanta fisika yang bisa diukur, yaitu konstanta elektrik sama konstanta magnetik. Nah, laju yang dihitung untuk radiasi elektromagnetik itu akurat dengan laju cahaya. Jadi cahaya itu memang adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti sinar X, gelombang radio, dan juga lain-lainnya. Nah, dengan demikian, Maxwell itu memaduin dua segi yang sebelumnya terpisah, yaitu elektromagnetisme sama optika. Kita beralih ke rumus-rumus Maxwell. Jadi di sini bagi jadi dua, itu ada medium sama vakum. Untuk yang medium yang pertama itu ada delta dikalikan D vektor sama dengan rho B. Untuk yang kedua itu delta kalikan B sama dengan 0. Delta kalikan E sama dengan min rho B per rho T. Kemudian delta kalikan H sama dengan J vektor B plus rho D vektor per rho T. Nah, untuk yang vakum bisa dilihat. Oke, next. Nah, di sini persamaan Maxwell pertama itu merupakan ungkapan dari hukum Gauss yang menyatakan bahwa jumlah garis gaya medan listrik itu yang menembus satu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang dilengkapi permukaan tersebut. Nah,
secara matematis hukum Gauss itu dituliskan dengan ini ya. Jadi integral F vektor dikalikan N vektor dA sama dengan sigma Q per X plus 0, kemudian diintegralkan sehingga nanti itu ada didapetin teorema divergensi. Nah, setelah itu diselesaikan untuk pengintegralannya, kemudian didapatkan X kuadrat 0 E vektor plus B vektor sama dengan X kuadrat E vektor itu sama dengan D. Sehingga didapatlah persamaan Maxwell 1 dalam medium, yaitu kita kalikan D vektor sama dengan rho B. Nah, untuk ruang vakumnya sendiri, itu karena nggak ada sumber, maka rho itu sama dengan 0. Sehingga ya delta dikalikan E vektor sama dengan 0. Itu yang menggunakan ruang vakum tanpa sumber muatan. Yang kedua, itu merupakan hukum Gauss magnetik yang menyatakan flux magnetik itu yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan 0, nggak ada sumber medan berupa muatan magnetik, atau dengan kata lain garis gaya medan magnet itu selalu tertutup, jadi nggak ada muatan magnet monopol. Jadi melalui teorema Gauss, persamaan Maxwell kedua itu bisa dituliskan dalam bentuk integral. Ini kemudian didapatkanlah juga sama seperti yang pertama, itu teorema divergensi. Maka dapatkanlah delta dikalikan B vektor sama dengan 0. Itu tuh merupakan persamaan Maxwell kedua baik dalam medium sama vakum. Yang ketiga, itu merupakan ungkapan hukum Faraday-Lenz yang menyatakan bahwa pengaruh medan magnet yang berubah dengan waktu. Jadi secara matematis itu dituliskan aktivitas sama dengan min do flux per do t sama dengan flux sama dengan integral B vektor n dA. Gitu ya. Karena aktivitas integral E vektor dl, maka integral E vektor dl sama dengan min do per do t integral B vektor n dA. Nah, dari teorema Stokes itu kan udah dapetin ya. Maka tinggal diselesaikan sehingga didapatkan persamaan Maxwell 3 dalam medium sama vakum, yaitu tadi kan E vektor sama dengan min do B vektor per do T. Untuk yang keempat, itu merupakan hukum Ampere. Jadi integral B vektor dl sama dengan mu I. Dengan B vektor per mu sama dengan H. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungannya. Nah, kan didapatkan nantinya persamaan Maxwell 4 itu dalam vakum. Itu integral B vektor dl sama mu 0 I. Jadi dari teorema Stokes itu didapetin, maka nantinya bisa didapatkan persamaan Maxwell 4 itu dalam vakum tanpa sumber muatan. Oke, sekarang beralih ke contoh penggunaan sehari-hari atau soal nomor 2. Oke, di sini membahas mengenai gelombang elektromagnetik Maxwell. Jadi kayak ya di sini aku ambil salah satunya contohnya itu adalah microwave. Ya pasti udah banyak orang-orang atau teman-teman tahu mengenai microwave. Ya kayak terus kalian pernah nggak sih kayak bertanya-tanya kenapa ya makanan yang kita masukkan ke dalam microwave itu bisa panas, ya gitu. Kok tiba-tiba gitu kan. Nah, nggak lain nggak bukan, itu adalah karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh microwave itu sendiri. Jadi, microwave itu pada dasarnya itu memancarkan gelombang elektromagnetik kepada makanan, sehingga mampu memanaskan makanan itu. Tapi penggunaan gelombang ini sendiri itu nggak terbatas pada itu saja. Contohnya, kayak radio, televisi, hingga smartphone yang kita gunakan itu juga menggunakan gelombang yang sama. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, gelombang elektromagnetik itu sebenarnya apa? Dan gimana sih cara kerjanya dia? Oke, jadi teori elektromagnetik Maxwell itu menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah. Artinya, medan listrik dan medan magnet bisa jadi berada pada waktu dan ruang yang berbeda. Itu. Tapi dia itu merambat dengan frekuensi yang sama. Dan gelombang ini tuh juga nggak memerlukan medium untuk merambat. Jadi bisa dilihat di sini ya. Untuk medan listrik sepanjang sumbu Y, medan listrik sepanjang sumbu Z. Nah, di sini terlihat pada bidang XY itu yang berwarna hijau dan juga bidang YZ itu yang berwarna merah.
Nah, di sini ada panjang gelombang itu lambda dan juga frekuensi. Frekuensi itu F sama dengan 1/, lambda. Nah, gelombang elektromagnetik variasi pada medan listrik dan medan magnet itu bisa berupa saling tegak lurus atau sama lain atau tegak lurus satu sama lain dan tegak lurus terhadap arah propagasi gelombang. Nah, yang pertama itu tegak lurus satu sama lain yang ada di sisi kiri. Jadi di sini ada vektor medan listrik itu sepanjang sumbu Y, yang hijau ini ya, jadi dia berdiri sumbu Y. Kemudian vektor medan magnet sepanjang sumbu Z, ya berkebalikan lah. Dan untuk yang arah propagasi gelombang itu yang berwarna biru panah itu ya. Kemudian sisi lain itu ada tegak lurus terhadap arah propagasi gelombang. Nah, di sini ada medan listrik E, medan magnet B, dan juga ada arah propagasi gelombang. Jadi mirip yang seperti sebelumnya, gitu ya. Jadi kayak di sini bisa diperlihatkan untuk yang medan listrik E itu yang merah, jadi dia yang sepanjang sumbu Y. Kemudian ada medan magnet B. Kemudian ada dia arah propagasi gelombangnya. Nah, kondisi buat menghasilkan gelombang elektromagnetik itu adanya medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu. Jadi muatan titik yang nggak bergerak itu menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Karena itu muatan yang diam itu tersebut merupakan sumber medan elektrostatik yang tidak dapat menghasilkan gelombang tersebut. Nah, jika muatan titiknya itu mulai bergerak secara tunak dengan kecepatan v, kemudian selain medan listrik muatan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Karena medan magnet yang dihasilkan statis, nah muatannya itu nggak bisa dikatakan sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Ya, jika muatan titik stasioner itu mulai berosilasi naik dan turun selama interval waktu yang kecil, gerakannya itu bahkan lebih cepat. Nah, akibatnya medan listrik dan medan magnet akan berubah terhadap waktu. Nah, bila kita merujuk pada hipotesis Maxwell, medan magnet yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan listrik yang juga berubah terhadap waktu. Nah, dengan demikian, hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi secara spontan, di mana medan listrik yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang juga berubah terhadap waktu. Begitu pula sebaliknya. Oke, di sini sifat. Nah, jadi beberapa sifat dari gelombang ini itu nggak bermuatan. Jadi sehingga kita tuh nggak bisa dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik itu juga memenuhi prinsip superposisi gelombang. Dan terakhir, gelombang ini tuh memenuhi sifat-sifat gelombang pada umumnya, seperti dia interferensi, difraksi, dan polarisasi, serta lainnya. Jadi bisa dilihat pada gambarnya ini juga ya. Ada medan magnet, medan listrik, dan juga arah gelombang EM. Oke, sini kan lanjut pada contoh yang kedua, yaitu induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik sendiri itu merupakan proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya itu yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, yang menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Nah, proses induksi ini tuh menghasilkan arus listrik. Michael Faraday yang menemukan fenomena induksi elektromagnetik pada tahun 1831, yang kemudian dideskripsikan sebagai hukum induksi Faraday oleh James Clerk Maxwell. Nah, hukum Faraday sendiri itu yang merupakan persamaan Maxwell-Faraday, menjelaskan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Induksi elektromagnetik itu bisa bekerja secara terbalik, di mana arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnetik. Nah, penemuan inilah yang diterapkan dalam teknologi seperti induktor, transformator, motor elektrik, generator. Nah, induksi elektromagnetik itu memiliki dampak besar dalam perkembangan teknologi listrik dan elektromagnetik. Penerapan induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik itu sangatlah krusial. Penerapan fenomena inilah yang mampu menghasilkan listrik dan juga sebaliknya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di era modern. Contohnya ada dua. Di sini saya memasukkan dua. Itu ada generator dan juga ada transformator listrik atau trafo. Nah, generator
itu merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, bagian generator yang berputar itu disebut rotor, dan bagian diam itu disebut stator. Nah, terdapat dua tipe generator, yaitu ada generator AC atau arus arah dan juga generator DC atau arus bolak-balik. Kemudian yang kedua itu ada transformator listrik atau trafo. Nah, trafo sendiri itu merupakan alat yang mampu mengubah listrik dan juga voltasenya. Kegunaan ini tuh sangatlah penting karena sangat dibutuhkan baik dalam pendistribusian listrik maupun dalam berbagai alat elektrik. Mungkin kita bisa lihat sedikit ya trafo di sini. Nah, di sini pada sisi yang kiri itu ada yang primer, lilitan primer. Untuk yang kanan itu ada lilitan sekunder. Nah, di sini dia tuh ada magnetic flux dia yang berputar gitu dari melewati lilitan primer dan lilitan sekunder. Gitu. Untuk yang primer itu ya primary current sama sekunder itu ada secondary. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Uh, saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.